Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa qad qala Yahya ibn Mu'adh man 'abadallaha ta'ala bimahdil khawf wa riqabi biharil afkar wa man 'abadahu bimahdir raja taha fi mafazatil igtirar wa man 'abadahu bil khawfi war raja istaqama fi mahajjatil azkar. Wa qala Makhul ad-Dimishqa man 'abadallaha bil khawf fahuwa haruriyun wa man 'abadahu bir raja fahuwa murji'un wa man 'abadahu bil mahabbati fahuwa zindiqun wa man 'abadahu bil khawf war raja wal mahabbah fahuwa muwahhidun. Fa idzan la budda min al jam'i baina hadhihi al umur wa ghalabatul khawf huwa al aslah walakin qabla al ishraf 'ala al maut amma 'inda al maut fal aslahu ghalabatur raja wa husniz zan li'anna al-khawf jarin majra sawtil ba'is 'ala al-amal wa qad inqadha waqtul amal fal musyrifu 'ala al-maut la yaqdiru 'ala al-amal thumma la yutiku asbab al-khawf fa inna dhalik yaqta'u niyata qalbihi wa yu'inu 'ala ta'jili mautihi ila akhirih. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Yahya bin Mu'adh rahimahullah berkata, barang siapa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan semata-mata rasa takut, maka ia tenggelam di dalam lautan berpikir. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada rasa takut, maka orang ini akan tenggelam dalam lautan berpikir. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan semata-mata harap, maka ia sesat di padang ketertipuan. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan rasa takut dan harap, maka ia berjalan lurus dalam tempat hujan berzikir. Nah, jadi di sini Imam Yahya bin Mu'adh menjelaskan 3 macam keadaan orang yang beribadah kepada Allah. Satu, orang yang beribadah kepada Allah dipenuhi rasa takut kepada Allah, kan ada harapnya. Nah, ini orang akibatnya akan sibuk dengan berpikir yang macam-macam tanpa ada menemukan ketenangan, ketentraman, kelezatan di dalam ibadahnya. Orang beribadah yang didorong oleh takut kepada Allah tanpa ada harap, melulu takut. Nah, maka orang ini ibadahnya jadi mencekam. Nah, ibadahnya jadi tegang karena tenggelam dalam pikiran yang macam-macam. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah semata-mata mengandalkan harap melulu, kada ada takutnya. Nah, orang ini akhirnya bisa tertipu. Terlalu berharap kepada Allah tanpa diimbangi dengan rasa takut, akhirnya orang ini tertipu.
Yang ketiga, ini yang jalan lurus, ini yang benar, orang yang beribadah kepada Allah dengan keseimbangan rasa takut dan harap. Ibadah kepada Allah yang didasari takut, didasari harap, itulah ibadah yang di jalan lurus, yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ibadah itu ada takutnya, kadang-kadang ada harapnya, kadang-kadang kembali takut lagi, kadang-kadang kembali harap lagi. Nah, seperti yang kita terangkan dahulu mengenai bagaimana Allah menyusun kalimat per kalimat dalam surat Al-Fatihah itu. Nah, supaya sama antara takut harap itu mewarnai ibadah kita. Makhul ad-Dimishqa berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut, maka ia seorang yang merdeka. Nah, maksudnya orang yang merdeka di sini adalah maka ia termasuk golongan haruriyah. Orang yang beribadah kepada Allah dengan hanya rasa takut, maka orang ini akibatnya masuk dalam kelompok haruriyah. Haruri itu kalau artinya memang merdeka, tapi maksudnya haruri itu adalah kelompok, mazhab, golongan, pecahan daripada kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu kaum yang menentang Imam Ali karramallahu wajhah, dinamakan kaum Khawarij. Pecahan daripada kaum itu ada namanya Haruriyah. Nah, orang yang beribadah dengan hanya rasa takut tanpa ada harap, orang ini dikhawatirkan nantinya akan masuk kelompok mazhab Haruriyah. Mazhab Haruriyah ini orang yang sangat berhati-hati di dalam ibadahnya sehingga melampau batas, karena ketakutan kalau salah. Contohnya macam najis. Kan kita najis itu cukup dibasuh, kalau sudah demikian hilang ini maka suci. Pakaian kalau najis dibasuh, kalau hilang baunya, warnanya atau rasanya, maka itu pakaian suci. Nah, mazhab Haruriyah ini kada cukup itu. Kalau pakaian itu kalau najis mesti dipotong, kada kalau dibasuh. Karena kalau kada suci. Nah, kan kaliwatan ngarannya tuh. Nah, ketakutanan. Nah, kalau pindah kada suci, jadi memang ada salawar kada najis, tatak salawarnya. Kada usah ditapas. Nah, orang yang beribadah kepada Allah hanya merasa takut saja, akibatnya orang ini jadi kelompok haruri kina. Macam sembahyang itu kada wajib diqadha oleh perempuan yang haid nifas. Perempuan yang haid nifas hanya wajib mengqadha puasa. Itu kan kita mazhab yang terkenal itu. Kalau golongan haruri kada, perempuan yang haid yang nifas itu kada boleh sembahyang karena amun suci diqadha sembahyangnya. Nah, kaliwatan. Nah, jadi orang yang beribadah kepada Allah tapi hanya ada rasa takut kepada Allah, nah itu akhirnya bisa jadi kelompok haruri. Makanya tadi di dalam kitab ini, man abadallah bil khauf fahuwa haruriyun. Nah tuh. Wa man abadahu bir raja fahuwa murji'un. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan harapan, maka ia seorang yang mengharap. Maksudnya seorang yang mengharap itu dia akan menjadi pengikut kelompok murji'ah. Ini ibadahnya ini terlalu mengandalkan harap, lalu asa diterima sembahyangnya semuaan.
dirinya itu asa prasangkanya dekat dengan Allah, selalu berharap, kadang lagi takut, kadang tersirat dalam hatinya takut amalnya ditolak Allah, kadang seolah-olah semuaan sudah biris. Nah, kalau orang beribadah kepada Allah hanya mengandalkan harapnya tanpa ada takutnya, orang ini dikhawatirkan satu saat masuk ke kelompok murji'ah. Nah, murji'ah ini kelompok pecahan daripada qadariyah. Kelompok murji'ah itu adalah orang yang berpendapat bahwa dengan modal iman itu sudah cukup surga, walaupunnya kada sembahyang, walaupunnya kada puasa, walaupunnya kada berzakat, kada naik haji, tapi dia beriman kepada Allah itu sudah cukup untuk masuk surga, artinya terhindar daripada neraka. Nah, ini golongan murji'ah. Kalau orang itu beriman, bagaimanapun perbuatan maksiatnya itu kada memberi bekas. Sebagaimana ujarnya kalau orang itu kafir, bagaimanapun amal ibadahnya ditolak. Nah, kalau orang beriman, bagaimanapun maksiatnya terhapus. Nah, ini kelompok murji'ah, terlalu mengharapkan kepada Allah. Dengan modal iman sudah cukup untuk terhindar dari neraka dan masuk surga. Nah, kalau kita beribadah kepada Allah hanya selalu mengharap rahmat Allah, kada diimbangi dengan perasaan takut, khawatir kita nantinya jadi orang murji'ah ini. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, maka ia seorang yang zindik. Artinya orang yang beribadah kepada Allah dengan hanya ada perasaan cinta kepada Allah, dikhawatirkan orang ini akan tergelincir sehingga menjadi zindik. Karena orang yang sudah cinta itu biasanya orang kehilangan tata krama, kehilangan adab. Kita misalnya orang yang kita cintai, nah, otomatis kada ada lagi rasa wibawa, kada ada lagi rasa kehormatan, kada ada lagi rasa keagungan. Nah, itu kalau sudah berhadapan dengan orang yang kita cintai. Nah, orang yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta, dikhawatirkan orang ini akan kehilangan tata krama kepada Allah. Akhirnya orang ini bisa zindik, bisa tergelincir dari agama Islam. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut, harap, dan rasa cinta, maka ia seorang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah beribadah kita kepada Allah diwarnai dengan rasa cinta ada, takut ada, harapnya ada, nah itu sudah jalan yang benar. Itulah ibadahnya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak boleh tidak daripada mengumpulkan antara perkara-perkara ini. Jadi perkara takut itu ada, mengharap itu ada, cinta kepada Allah itu ada. Nah, bila dalam ibadah kita itu tiga hal tersebut ada, maka ibadah kita ibadah yang benar. Nah, kalau kita memahami, kalau kita mengerti tentang apa yang kita baca dalam surat ayat-ayat sembahyang, maka rasa tiga perkara itu akan kita dapatkan. Kita membaca surah Fatihah, nah kemudian kita membaca surah umpamanya kan, kita paham maknanya, maka rasa takut itu ada, rasa harap itu ada, rasa cinta kepada Allah itu pun ada. Tapi kalau kita kadang mengerti, maka tiga-tiganya kada ada. Kadang mengerti apa yang dibaca,
Karena mendatangkan takut lawan Tuhan, mendatangkan cinta, mendatangkan harap. Tapi kalau kita paham apa yang kita baca, nah otomatis tiga hal itu datang dalam ibadah kita. Takut ada, harap ada, cintanya ada. Karena itu tidak boleh tidak daripada mengumpulkan antara perkara-perkara ini, takut, harap dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kuatnya takut itulah yang lebih baik. Antara tiga itu namanya yang paling banyak porsinya. Takut yang paling baik. Jadi ibadah kita 50% takutnya, 25% harapnya, 25% cintanya. Artinya kita beribadah kepada Allah itu takut kepada kebesaran Allah, takut kepada siksa Allah, takut kepada ancaman Allah. Itu yang mendorong kita ibadah. Takut kalau ibadah kita ini kurang pas, kurang baik, kurang adab, lalu kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, perasaan itu mewarnai sebagian besar pendurung ibadah. Kemudian ada juga kita beribadah itu ditambah lagi mengharap. Dengan ibadah ini aku sekaligus mengharap rahmatnya Allah, mengharap anugerah Allah, mengharap keridhaan Allah, mengharap diterima Allah sembahyang ini. Nah, dengan ibadah itu ada pula rasa cintanya kepada Allah. Kayak apa mendatangkan cinta kita kepada Allah? Nah, kita ingatkan kepada diri kita ihsanullah, kebaikan Tuhan. Aku dijadikan Allah manusia. Ini kebaikan Tuhan. Jika Tuhan jadikan kita kambing, mau apa? Nah, Allah maha baik, dijadikannya aku ini manusia, diberikannya aku akal, diberi hidayahnya aku agama Islam, diberi hidayahnya aku kawas nak sembahyang kepada Allah, menghadap kepada Allah. Nah, kita ingatkan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita, itu menumbuhkan perasaan cinta kita kepada Allah. Nah, bila kita sembahyang didorong oleh tiga, takutnya ada, aku kada sembahyang aku ini bisa ke neraka mati, aku kada sembahyang aku bisa diazab Allah, aku takutan mengkada sembahyang, dan aku sembahyang mesti bujur-bujur mengkada kan sembahyangku ditolak Allah. Nah, ini pendorong yang paling kuat untuk sembahyang. Jangan hanya itu, aku ini sembahyang juga sekaligus mengharapkan rahmat Allah, nah, mengharapkan anugerah Allah, mengharapkan segala macam kebaikan dari Allah. Nah, yang ketiga yang mendorong kita, aku sembahyang ini adalah karena cintaku kepada Allah yang memberikan aku ini, itu dan sebagainya. Nah, tiga pendorong itu membuat kita beribadah kepada Allah. Nah, maka ibadah kita itu ibadah orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala ngarannya. Jadi beribadah jangan semata-mata takutan masuk neraka, jangan. Itu ada juga, bahkan itu yang terbanyak. Tapi datangkan juga rasa harapnya, datangkan juga rasa cintanya, supaya ibadah kita itu ada ketiga-tiganya tadi. Dan kuatnya takut itulah yang lebih baik. Takut mesti lebih banyak dari yang lainnya. Akan tetapi sebelum mendekati kematian, adapun pada waktu menghadapi kematian, maka yang lebih baik adalah kuatnya harap dan baiknya sangka kepada Allah Ta'ala. Amun sudah kita kada berdaya lagi, kekuatan sudah hilang, dan ada hanya akal kita, hanya kesadaran kita, anggota tubuh sudah hilang fungsi, yang ada hanya ingatan kita. Nah, pada saat itu kita kada perlu takut lagi kepada Allah. Nang ada apa? Nang ada harapan aja kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah.
Ini sudah waktu menjelang sakaratul maut. Nah, berbeda dengan waktu kita sihat, beda dengan waktu kita sigar bugar. Itu mesti takut yang lebih banyak. Tapi kalau sudah dalam waktu mendekati sakarat, itu hendaknya harap dan baik sangka kepada Allah yang lebih banyak di dalam hati kita. Karena takut itu berlaku sebagaimana berlakunya cemati yang mendorong kepada beramal. Waktu itu sungguh sudah habis waktunya beramal. Maka orang yang mendekati kematian tidak mampu untuk beramal. Kemudian ia tidak mampu akan sebab-sebab takut. Maka yang demikian itu memutuskan gantungan hatinya dan membantu kepada mempercepat kematian. Amun orang sudah dalam keadaan sakit parah, anggota tubuhnya sudah kehilangan fungsi, yang ada hanya pikiran dan akalnya masih sehat, orang itu sudah kada berdaya apa-apa, kada perlu lagi takut kepada Allah. Karena takut itu untuk mendorong beribadah. Selama beribadah kada kalah lagi. Nah, jadi saat itu apa yang paling baik bagi orang ini? Hanya mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah, berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah itu artinya Allah ini mengampuni aku, Allah sayang kepadaku. Sangkaan kita nih dalam hati kita, Allah memberi rahmat, memberi anugerah kepadaku. Nah, itu waktu menjelang kematian, itu yang mesti lebih banyak di dalam hati kita. Adapun rohnya harap, maka sesungguhnya ia menguatkan hatinya dan mencintakannya kepada Tuhannya, yang hanya kepada Tuhannya harapannya itu. Kalau harap itu membuahkan cinta kepada Tuhan. Kita mengharap keridhaan Allah, mengharap rahmatnya, mengharap ibadah kita semua ini diterima oleh Allah. Nah, itu membuahkan kecintaan kepada Allah. Adapun rohnya harap, maka sesungguhnya ia menguatkan hatinya dan mencintakannya kepada Tuhannya, yang hanya kepada Tuhannya harapannya itu. Tidak semestinya seseorang itu berpisah dengan dunia, mati, melainkan dalam keadaan mencintai Allah Ta'ala. Hendaknya kita jangan mati kecuali dalam keadaan mencintai Allah Ta'ala. Nah, kayak apa supaya kita bisa mencintai Allah? Nah, otomatis diperlukan harap. Jangan takut, harap. Agar supaya ia menjadi orang yang mencintai, bertemu kepada Allah. Karena bahwasanya orang yang mencintai bertemu Allah Ta'ala, maka Allah mencintai pula bertemu dengannya. Kalau kita hendak mati itu kita mencintai Allah, otomatis kita ingin bertemu dengan Allah. Bila mana kita ingin bertemu dengan Allah, Allah pun ingin bertemu dengan kita. Man ahabba lika Allah ahabballah liqa'ahu. Dan harap itu disertai oleh rasa cinta kasih. Maka barang siapa yang mengharapkan anugerah Allah, maka ia dicintainya. Kalau kita mengharapkan anugerah Allah, kita akan dicintai Allah. Dan yang dimaksudkan dari ilmu-ilmu dan amal-amal seluruhnya itu adalah ma'rifat kepada Allah. Kita belajar ini, itu, macam-macam ilmu kita belajar. Tujuannya apa? Supaya bisa mengenal Allah. Kita beribadah, beramal, berlampah, macam-macam, bertarikat, itu ini. Tujuannya apa? Supaya kita diberi Allah ma'rifat. Dan yang dimaksudkan dari ilmu-ilmu dan amal-amal seluruhnya itu adalah ma'rifat kepada Allah Ta'ala, sehingga ma'rifat itu membuahkan rasa cinta. Kita kadang akan bisa mencintai Allah sebelum kita ma'rifat kepada Allah. Sesungguhnya tempat kembali itu kepada Allah.
dan datang dengan kematian itu kepadanya. Barang siapa yang datang kepada yang dicintainya, niscaya besar kegembiraannya menurut kadar kecintaannya. Kita bertemu seseorang, gembira hati kita kalau orang itu kita cintai. Kayak apa gembiranya, kayak apa kadar cintanya. Bebaya cinta, bebaya gembira artinya. Amun sangat cinta, betamuan sangat gembira. Nah demikianlah orang yang hendak mati, inya cinta kepada Allah. Mati, dia mati dalam keadaan gembira karena bertemu dengan orang yang dicintainya. Sebesar apa gembiranya tergantung kecintaannya kepada Allah. Barang siapa yang berpisah dengan yang dicintai, niscaya besarlah cobaan dan siksanya. Yang paling berat adalah berpisah dengan yang dicintai. Siksaan, cobaan, penderitaan yang paling payah adalah berpisah dengan yang dicintai. Nah, apa yang kita cintai, bila kita pisah lawan itu, kita menderita. Seapa gananya penderitaan kita, seapa besar cinta kita kepada yang terpisah itu. Kita mencintai anak, sangat cinta kepada anak, mati anak, kita menderita. Maka bila mana hati ketika menghadapi mati, yang kuat atas hati itu kecintaan terhadap keluarga, anak, harta, tempat tinggal, sawah ladang, teman dan sahabat, maka laki-laki itu adalah semua kecintaannya terhadap dunia, maka dunia itu surganya. Karena surga itu adalah suatu ibarat dari tempat yang mengumpulkan semua yang dicintai. Maka matinya laki-laki itu adalah keluarnya dari surga dan terbimbingnya di antaranya dan yang dicintai. Tidak samar lagi keadaan orang yang terhalang di antaranya dan sesuatu yang dicintainya. Orang nih, kecintaannya itu adalah keluarganya, kecintaannya itu anaknya, istrinya, hartanya, tempat tinggalnya, sawah ladangnya, kawan-kawannya, itu kecintaannya di situ. Nah, kecintaannya di situ dan itu andaknya dalam dunia. Berarti orang ini surganya adalah dunia. Karena surga itu mengumpulkan segala yang dicintai. Itu hakikatnya surga. Surga itu mengumpulkan segala yang dicintai. Nah, kalau dalam dunia ini kita mencintai anak, istri, harta, kawan, semuaan, terkumpulan yang kita cintai, itulah surga kita. Nah, bila mana kita mati, kita meninggalkan surga ngarannya. Nah, kita bisa membayangkan kayak apa kita sakitnya meninggalkan surga itu. Nah, kalau orang tuh mati dalam keadaan mencintai yang tadi, berarti inya mati keluar dari surga ngarannya. Apabila baginya tidak ada yang dicintai selain Allah Ta'ala, zikir kepada Allah, ma'rifat dan berpikir padanya, sedangkan dunia dan semua yang berkaitan dengan dunia itu menyibukkan baginya dari yang dicintainya, maka dunia itu bagaikan penjaranya. Orang dalam dunia katujunya kepada Allah. Orang dalam dunia katujunya zikir kepada Allah. Orang dalam dunia katujunya apa? Ibadah kepada Allah. Nah, orang yang demikian, maka sesuatu kawan, anak, harta itu dianggapnya mengganggunya kepada Allah. Urusan-urusan dunia, urusan-urusan macam-macam itu dianggapnya mengganggu ibadahnya karena kecintaannya kepada ibadah. Nah, orang semacam ini menganggap bahwa dunia itu adalah penjaranya. Kenapa? Karena banyak gangguan.
Orang yang sukanya itu Allah, orang yang dicintainya itu adalah ibadah, maka segala yang mengganggu dianggapnya itu adalah penjara. Karena penjara itu adalah suatu ibarat dari tempat yang mencegah terhadap yang dipenjara dari bersenang-senang kepada yang dicintainya. Nah, maka kematian orang itu sebagai kedatangannya kepada yang dicintainya dan terbebas dari penjara, dan tidaklah samar keadaan orang yang terbebas dari penjara dan dibebaskan ia dengan yang dicintainya dengan tidak ada penghalang dan tidak ada yang mengeruhkannya. Nah, orang ini sukanya cintanya kepada Allah, orang ini sukanya kepada zikir, orang ini sukanya kepada ilmu, orang ini sukanya kepada ibadah. Setiap ada hal-hal yang mengganggu itu, inya merasa kada nyaman. Ada yang mengganggu zikirnya, siapakah? Yang mengganggu zikirnya kada nyaman. Ada yang mengganggu ibadahnya, inya kada nyaman. Ada yang mengganggu menuntut ilmunya, inya kada nyaman. Nyamannya ibadah, zikir, menuntut ilmu dan sebagai kebaikan tadi. Nah, maka orang ini hidup di dunia seperti dalam penjara. Begitu ia mati meninggalkan dunia, berarti orang ini laksana lepas dari penjara. Nah, kita bisa membayangkan kayak apa gembiranya orang yang lepas dari penjara itu, kayak apa senangnya orang yang lepas dari penjara itu. Maka itulah orang-orang yang mati hatinya mencintai kepada Allah, maka matinya dalam keadaan gembira dan senang. Maka inilah awal pertama yang ditemui oleh setiap orang yang memisahkan diri dari dunia. Sesudah matinya dari pahala dan siksa, lebih-lebih mengenai pahala yang telah disediakan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang berbuat kebajikan, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Dan lebih-lebih siksaan yang telah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mencintai kehidupan dunia dengan melalaikan akhirat. Mereka sudah merasa senang dengan kehidupan dunia dan merasa tenang pada kehidupan dunia ini, yaitu siksaan belenggu, rantai, pasung, dan berbagai kehinaan dan siksaan. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah mematikan kita dalam keadaan muslim dan menghubungkan kita kepada orang-orang yang saleh. Dan tidak ada tempat pengharapan untuk terkabulnya doa ini kecuali dengan berusaha mencintai Allah Ta'ala. Dan tidak ada jalan menuju yang demikian itu, mencintai Allah Ta'ala, tidak ada jalan ke situ melainkan dengan mengeluarkan kecintaan kepada selain Allah dari hati dan memutuskan hubungan-hubungan dari setiap sesuatu selain Allah Ta'ala, yaitu dari kemegahan, harta, dan tempat tinggal. Maka yang terlebih utama bahwa kita berdoa dengan doa yang pernah berdoa dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Ini doa Nabi kita. Ya Allah, berilah aku rezeki mencintaimu. Ya Allah, berikan aku sesuatu yang bisa untuk mencintaimu. Satu. Yang kedua, mencintai orang yang mencintaimu. Jadi minta kepada Allah agar bisa mencintai Allah. Satu. Yang kedua, minta kepada Allah agar mencintai orang yang mencintai Allah. Dan mencintai sesuatu yang dapat mendekatkanku kepada mencintaimu. Kita cintai Allah,
cintai orang-orang yang cinta kepada Allah, cintai harta benda yang mendekatkan kepada cinta Allah. Harta ada nang maulah kita pahala, ada harta nang maulah kita dosa. Harta nang maulah kita pahala, harta nang memudahkan kita untuk ibadah, harta yang membawa kita kepada ingat lawan Allah. Itu harta yang membawa nilai ibadah. Ada harta membawa kepada kesombongan, ada harta membawa kepada kecongkakan. Nah, ini harta yang membawa kepada maksiat. Dan jadikanlah kecintaan kepadamu itu lebih kucintai daripada air yang dingin. Jadi boleh aja kita mencintai selain Allah, tapi dua, orang yang cinta kepada Allah cintai kepada Bapa. Yang kedua, harta benda yang mendekatkan kepada cinta Allah. Jadi kita cinta kepada Allah, satu, cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah, dua, cinta kepada benda barang yang mendekatkan kita kepada cinta Allah. Nah, kendaraan ini kita pakai sebagai menuntut ilmu, sebagai menolong orang. Kendaraan kita nih, kita pakai sebagai segala macam kebaikan. Nah, kita sayang dengan kendaraan nih. Kenapa? Karena membawa kita kepada cinta Allah. Nah, itu. Dan yang dimaksudkan adalah kuatnya harap ketika menghadapi kematian itu lebih baik, karena yang demikian itu lebih menarik kepada rasa cinta. Dan kuatnya takut sebelum mati itu lebih baik, karena yang demikian itu lebih membakar bagi api syahwat dan lebih menghalangi kecintaan dunia dari hati. Lagi sihat, lagi bugar, banyak kita takut kepada Allah. Sudah dalam keadaan hendak mati, hilangkan takut, kembali ganti dengan harap kepada Allah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Artinya janganlah salah seorang dari kamu meninggal dunia melainkan ia berbaik sangka terhadap Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi falyazunna bima syaa. Artinya, aku menurut sangkaan hambaku denganku, maka hendaklah hambaku itu menyangka denganku apa yang dikehendakinya. Jadi hendak mati sudah garing, artinya awak sudah uyuh, lumpuh, sudah kadang mungkin lagi bugar, kadang mungkin lagi sihat, sudah berbahagia kawanya duduk-dudukakan. Nah, pada saat itu jangan berpikir takut lagi lawan Allah. Yang dipikirkan apa? Mengharapkan rahmat Allah. Berzikir, mengharapkan rahmat Allah, membaca salawat, mengharapkan rahmat Allah, membaca Quran, mengharapkan rahmat Allah, mengingat kebaikan-kebaikan Allah selama hidup, mengingat anugerah Allah selama sihat, supaya kita cinta kepada Allah. Nah, begitu mati dalam keadaan cinta kepada Allah, inilah mati yang dalam keadaan gembira. Ketika Sulaiman At-Taimi menghadapi kematian, Sulaiman At-Taimi salah seorang waliullah, ia berkata kepada anaknya, wahai anakku, ceritakanlah kepadaku tentang kemudahan-kemudahan dan sebutkanlah bagiku akan harapan, sehingga aku bertemu kepada Allah atas sangka baik kepadanya. Sulaiman At-Taimi begitu hendak mati menyuruh nang anak berkisah. Nah, pada kisahkan bagaimana kebaikan-kebaikan Allah, kisahkan bagaimana anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, bagaimana kemaafan-kemaafan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Nah, dibacakan hadis-hadisnya kepada yang hendak mati ini. Nah, jadi orang yang hendak mati itu, tapi masih sadar orangnya yang mendengar, jangan dibacakan Yasin. Nah, sudah kada sadar, ya bacakan Yasin. Kalau masih sadar, bacakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepadanya, supaya inya ini cinta kepada Allah.
Demikian pula ketika Sauri menghadapi kematian dan banyak keluh kasahnya, beliau mengumpulkan para ulama di sekelilingnya. Mereka semua memberi harapan kepadanya. Nah, Sufyan Sauri begitu hendak mati mengumpul para ulama. Ulama yang menceritakan hadis-hadis, Quran-Quran yang menceritakan bagaimana kemurahan Allah, bagaimana besarnya maaf Allah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya ketika menghadapi mati, sebutkanlah kepadaku hadis-hadis yang padanya terdapat harapan dan berbaik sangka. Kisahkan hadis-hadis orang Nenggaring nih. Kisahkan hadis bagaimana Allah memaafi kepada orang yang membunuh 100 jiwa. Orang membunuh 100 manusia, dibunuhnya 100 sikung sudah mati, hendak bertobat kepada Allah, diterima Allah tobatnya. Nah, jadi nang mati ini ada harapan kepada Allah. Orang 100 sikung dibunuhnya, tobat diterima Allah. Mun aku banget tidak membunuh orang, gimana aku tobat makin diterima Allah lagi. Nah, timbul harapan dalam diri Nenggaring nih. Nah, kisahkan kayak itu kepada Nenggaring hadis-hadis yang menceritakan bagaimana Allah memaafkan orang-orang yang berdosa. Adapun yang dimaksudkan dari yang demikian itu semua adalah agar seseorang mempercintakan Allah kepada dirinya. Jadi waktu hendak mati itu cari jalan, cari usaha kayak apa supaya kita bisa cinta dengan Allah. Kayak apa caranya supaya kita ini cinta kepada Allah? Jadi mati dalam keadaan cinta. Karena itulah Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, ujar Tuhan, cintakanlah aku kepada hamba-hambaku. Wahai Daud, cintakanlah aku kepada hambaku. Artinya, wahai Daud, usahakan agar hambaku itu bisa cinta kepadaku. Nabi Daud berkata, dengan apa? Allah berfirman, dengan engkau sebutkan kepada mereka akan segala rahmat dan nikmatku. Nah, kisahkan kepada manusia bagaimana rahmat Allah, bagaimana nikmatnya, supaya mereka cinta. Nah, dengan demikian kesudahan kebahagiaan adalah bahwa seseorang hamba meninggal dengan mencintai Allah Ta'ala. Itu paling bahagia, paling beruntung orang yang mati hatinya mencintai Allah. Dan hanya saja kecintaan kepada Allah dapat berhasil dengan ma'rifat dan dengan mengeluarkan kecintaan dunia dari hati, sehingga dunia itu menjadi seolah-olah penjara yang menghalanginya dari yang dicintainya. Karena itulah sebagian orang salih bermimpi melihat Abu Sulaiman Ad-Darani sedang terbang. Abu Sulaiman Ad-Darani terbang, ada yang bermimpi. Maka ia ditanya tentang keadaannya, pian terabang kau kenapa? Jawab Abu Sulaiman, aku sekarang ini bebas dari penjara. Ketika yang bermimpi bangun pagi, bangunan bisukan, ia bertanya tentang keadaan Abu Sulaiman. Dijawab bahwasanya Abu Sulaiman telah meninggal dunia tadi malam. Nah, ini orang-orang nang ahli surga. Begitu mati merasa bebas dari penjara menuju surga. Nang sakit itu begitu mati keluar dari surga menghadapi penjara. Nah, penjelasan obat yang dapat membawa kepada keadaan takut.